kepada Engkau Tuhan, pada pagi ini kami boleh ada di dalam hadirat-Mu Bapa. Satu hal yang kami rindukan dalam kehidupan kami mengiring Engkau seumur hidup kami. Karena Engkau Tuhan yang dapat melakukan hal-hal yang besar dan hal-hal yang dahsyat daripada-Mu terjadi atas setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhanlah yang dapat menyuduskan setiap pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan kepadamu di tempat ini. Dan sudah tiba waktunya untuk kami diberkati melalui firman Tuhan. Mari Kau berkati hamba-Mu yang akan membagikan berkat kebenaran firman Tuhan yang penuh kuasa dan otoritas dan kemuliaan yang datang daripada-Mu. Dan semua yang ada pagi ini, biarlah semuanya kami sama-sama diberkati oleh kebenaran Bapa. Segala tipu daya setan iblis yang membuat kami tidak memahami, tidak mengerti akan kehendak-Mu, akan firman-Mu, kami runtuhkan semuanya itu di dalam nama Yesus. Dan berikan kepada kami telinga seorang murid yang dapat mendengar kebenaran-Mu dengan baik. Dan benar-benar firman Tuhan yang kami dengar oleh tertanam dan bertumbuh di dalam setiap hati kami, sehingga ketika kami menghadapi segala sesuatu yang terjadi bagi kami kuat menanggungnya. Oleh karena kebenaran firman-Mu hidup bagi kami. Dalam nama Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Misi Kristus. Sekali lagi, misi Kristus. Rasanya kayak tadi pagi belum ada sarapan atau masih mengantuk. Haleluya. Kita bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan yang selalu terjadi dalam pribadi kita. Amin. Jadi mari, apapun yang saudara alami, apapun yang saudara rasakan hari-hari ini, saya mau katakan kepada kita, mari kita tetap bangkit karena ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Amin. Ya. Jadi mari saudara, kita langsung saja buka Alkitab kita, dan kita akan baca di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-17. Kita akan bacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Amin. Sekali lagi. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Amin. Firman Tuhan sangat luar biasa yang akan memberkati kita dengan tema diubah melalui penderitaan. Amin. Diubah melalui penderitaan. Jadi saya mau katakan, kalau kita mengalami penderitaan, tetapi kalau penderitaan itu membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, berarti itu baik. Amin. Berarti itu baik. Katakan kepada kiri kanan saudara, penderitaan itu baik. Walaupun rasanya sakit. Amin. Penderitaan itu enak tidak? Tidak enak. Tetapi justru penderitaan itu membuat kita bergantung penuh kepada. Kemarin kami pelayanan di Lurasik, ada satu kampung namanya Kampung WEK. Dia beda lagi dengan tempatnya orang tuanya Kaniti. Ada keluarga yang ada sakit, dan puji Tuhan ketika kami pergi, keluarga kebanyakan semua datang mereka dulu satu rumah penuh. Dan di situ kita memberitakan Injil. Lalu saya katakan kepada bapak itu, dan saya berkata, semua yang terjadi mendatangkan kebaikan. Saya mengatakan kepada bapak, kalau bapak sehat-sehat hari ini kita tidak jumpa di tempat ini.
Tapi karena Bapak sakit, hari ini kita bisa jumpa. Berarti penderitaan yang saat ini Bapak alami itu baik, karena membawa Bapak untuk semakin dekat dengan Tuhan. Biasanya kita, dan itulah kelebihannya kami hamba-hamba Tuhan. Saat orang menderita cari hamba Tuhan, tetapi saat sudah sukses lupa hamba Tuhan. Haleluya. Saat dia menderita, wajah hamba Tuhan selalu di pikirannya. Saat dia sukses, wajah hamba Tuhan tidak ada. Amin. Jadi saya ceritakan Injil kepadanya. Bahkan saat kami pulang, kami kasih tahu istrinya, waktu pas kami mau pulang, mereka tanya, Pak Pendeta jangan pulang, kami sudah masak ini. Oke lah, kita tunggu sebentar. Tunggu begini baru mau tangkap ayam. Saya dalam hati lebih bagus tahu sesat. Tapi ya kita baru bertamu, lalu istrinya bersaksi. Aduh, saya sangat bangga kalau hari ini ada pendeta yang mau datang ke rumah kami. Saya bangga sekali supaya kakak tahu baru sakit pertama kami ambil orang dari Haleluya, dia datang tahu salib ujung sebelah 250, sebelah 250, sebelah 250, kami habis 1 juta lebih, tidak ada perubahan. Waktu dia pulang saya menyesal kakak. Tapi ternyata ada pendeta yang rela mau datang doakan kami. Tapi saya bangga sekali tanpa kasih apa-apa. Kalau tidak mau makan yang malam saya tidak bisa tidur, kayak bagus makan dulu. Saya bersyukur dan pemulihan terjadi. Saat kami mau pulang ada satu orang tua datang lagi, Pak Pendeta doakan. Saat kami doakan ternyata dia kerasukan. Ternyata ada sesuatu yang tidak beres. Puji Tuhan, dia bukan sampai pulih, sampai kami pulang sore, tapi pulang dengan sukacita. Lalu di atas motor saya berkata kepada kakak Niti, Tuhan punya maksud untuk berhasil kita. Punya Tuhan maksud untuk berhasil kita. Lalu mereka yang di kampung ini, kami berkata tiap hari kami doa di rumah. Datang, pasti kami pergi kakak, pasti kami pergi. Mereka begitu bersemangat dan bergaya. Lalu saya berkata kepada kami, punya keintiman yang kuat dengan Tuhan. Punya keintiman yang kuat, karena Tuhan punya rencana. Akhirnya ini Tuhan bekerja luar biasa di sana. Lalu saya bersaksi kepada dia dan puji Tuhan. Dia mulai duduk, tapi sebelum kami pergi malamnya mereka telepon. Katanya tiap malam tidak bisa tidur. Lalu ketika mereka telepon jam 11 saya doa khusus untuk Bapak itu, karena saya tanya namanya Yasinus ini Taniti. Terus saya doakan. Lalu kami pun sampai sana kami tanya, bagaimana Bapak tadi malam tidur? Lalu saudaranya berkata, setelah kami telepon Pak Pendeta, mulai dari situ dia tidur sampai tadi pagi baru bangun tanpa gangguan apapun. Saya berkata, Tuhan sudah mulai bekerja, berarti mujizat Tuhan pasti akan terjadi. Kami sebelum datang Tuhan sudah bekerja duluan. Hari ini diteguhkan lagi dengan kebenaran, tambah lagi pasti dibebaskan. Istrinya bersaksi sampai kali itu berkata, bilang nanti kalau ada waktu kami datang, mau kita nyanyi di rumah, kita juga bersama bisa kok. Dia bisa bilang, itu yang saya suka kakak. Kalau bisa secepatnya. Jadi mari saya mau katakan bahwa banyak orang di luar sana yang mengalami penderitaan, tapi mereka tidak tahu jalan mana yang mereka harus lalui. Tuhan membawa saudara dan saya ada di tempat ini untuk kita membawa mereka kepada Kristus. Mari kita semangat bersaksi. Amin. Mari kita semangat memberitakan Injil. Jadi saya mau katakan bahwa melalui kebenaran firman Tuhan ini bahwa kita diubah melalui penderitaan. Hari ini kita ada di tempat ini pun tidak seenak-enaknya langsung kita datang di tempat ini. Karena awalnya kita diproses, entah itu lewat sakit penyakit kah, entah itu lewat masalah apakah, entah itu lewat pekerjaan kah yang membuat kita sering gagal dan akhirnya ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan buka jalan. Saya mau katakan, kalau engkau diubah melalui penderitaan, saya mau katakan itu baik. Amin? Itu baik. Maka kalau engkau sudah tahu bahwa engkau ubah melalui penderitaan, jangan lagi berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi saya mau katakan bahwa Tuhan punya tujuan di balik setiap penderitaan. Amin.
Tuhan punya tujuan di balik setiap penderitaan. Jadi lewat firman Tuhan yang kita baca di dalam 2 Korintus 4 ayat 17, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita akan menghadapi yang namanya masalah di dunia. Amin. Tapi masalah yang kita hadapi mengerjakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita, itu jauh lebih besar dari penderitaan yang saat ini kita alami di bumi. Amin. Penderitaan yang kita alami di bumi itu cuma sesaat akan terlewatkan. Tapi kemuliaan yang kita dapatkan dari Tuhan itu sifatnya kekal. Haleluya. Itu sifatnya abadi. Makanya kalau penderitaan membawa kita mengalami kemuliaan, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bersyukur. Jadi saya mau katakan bahwa tidak seorang pun yang kebal terhadap yang namanya rasa sakit. Betul tidak? Tidak ada manusia di kolong langit ini dan dia berkata bahwa saya tidak pernah sakit, atau dia berkata bahwa saya ini selalu terlindung dari penderitaan. Saya tidak pernah mengalami yang namanya penderitaan. Saya mengatakan selama kita hidup, yang namanya sakit, penyakit, yang namanya penderitaan, tidak ada seorang pun yang hidup tanpa masalah, saudara. Amin. Kita hidup di dunia ini, tidak ada seorang pun yang hidup tanpa masalah. Atau di sini, selama dia lahir sampai sekarang tidak pernah ada masalah. Semuanya enjoy saja. Ada anak-anak muda? Anak-anak muda contohnya, masalahnya apa? Kebanyakan mungkin masalahnya sakit hati karena putus cinta. Ya kan? Jadi mari, kalau penderitaan itu membawa engkau dekat dengan Tuhan, bertobat. Amin. Jangan saudara bilang, wih saya ini benar-benar anak Tuhan ini. Kenapa? Saya menderita terus. Kan firman Tuhan berkata, siapa yang ikut Yesus, dia harus siap menderita. Wih saya ini menderita terus, berarti saya ini anak Tuhan. So kalau tahu kosong deh, kemarin itu saya ganggu istri orang, saya dipukul habis-habisan. Tahu, saya diam karena saya tiru sifat Tuhan Yesus. Saya diam, saya tidak balas karena saya tahu itu mungkin salib saya. Saya katakan bertobat. Kalau ganggu istri orang baru kena pukul, itu bukan penderitaan dari Kristus, tapi itu penderitaan dari daging. Bertobat, haleluya. Tapi kalau engkau dipukul dan engkau sadar dan engkau bertobat, datang kepada Yesus, dilakukan lagi, berarti itu baik. Amin. Jadi jangan kita menderita karena kita melakukan hal-hal yang duniawi. Amin. Karena saya mau katakan, hidup adalah serangkaian masalah. Amin. Bilang kiri kanan saudara, hidup adalah serangkaian masalah. Artinya saudara, mungkin kita sedang menghadapi satu masalah yang kita sedang berjuang untuk selesaikan, tapi tiga sudah antri di belakang, menunggu untuk selesaikan yang satu muncul lagi. Selesaikan yang satu muncul lagi. Saya mau katakan itu baik. Kenapa? Itu mau membuat kita supaya bergantung penuh kepada Tuhan. Betul tidak? Kalau kita enak-enak saja, kita baik-baik saja, bisa saja nama Tuhan pun kita lupakan. Dan bisa saja kita pukul dada dan kita berkata, kok sayanya tahu tuh kalau saya berpikir semuanya kecil. Tahu tuh kalau saya duduk atas semuanya itu aman semua. Haleluya. Jadi mari, melalui penderitaan Yesus, saudara dan saya diselamatkan. Betul tidak? Melalui pengorbanan Yesus, saudara dan saya diselamatkan. Maka kenapa kita mengalami penderitaan? Supaya penderitaan itu membawa kita mengingat akan pengorbanan Yesus dalam hidup kita. Supaya jangan kita main-main dengan setiap pertobatan kita. Amin. Karena penderitaan yang kita alami membawa kita untuk mengalami kemuliaan Tuhan. Jadi penderitaan itu baik. Coba kita baca 1 Petrus 4 ayat 12. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Kita tidak buat masalah saja, masalah datang untuk menguji kemurnian hati kita. Di sini berkata bahwa siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atasmu. Padahal sesungguhnya kau hidup dalam kebenaran, kau lakukan yang baik, tapi toh masalah itu datang. Mari kita belajar dari Ayub. Haleluya. Ayub dia tidak punya celah. Dia
tidak punya dosa. Bahkan Tuhan sendiri mengakui, setan sendiri pun mengakui. Saat Tuhan bertanya, apakah engkau melihat hambaku Ayub? Dia berkata, hambamu itu memang sangat luar biasa. Tapi coba Tuhan, izinkanlah kami untuk menggodai dia. Karena itu semuanya baik-baik saja. Ya, makanya dia selalu setia kepada. Coba izinkan untuk kami mencobai dia. Apakah di saat terpuruk dia akan tetap mencintaimu atau tidak? Dia akan tetap mengasihimu atau tidak? Lalu Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk benar-benar memurnikan hatinya Ayub. Tapi ternyata firman Tuhan mencatat di dalam penderitaannya Ayub semuanya habis sampai badannya pun penuh dengan luka-luka, tetapi dia tidak pernah mengutuk Tuhan. Dia tetap berkata Tuhan itu baik. Amin. Sehingga istrinya menggodai dia, tapi dia berkata, masa engkau hanya menerima yang baik saja, lalu yang tidak baik engkau tidak mau terima? Dan dia tetap berlaku baik. Saya mau katakan, kalau Ayub yang begitu saleh saja dia mengalami persoalan untuk memurnikan hatinya, apalagi yang kita jatuh bangun di dalam kebenaran, baru kita mengalami masalah, lalu kita berkata, Tuhan ya saya ikut Tuhan, tapi begini terus ini Tuhan tidak dengar saya, kalau begini saya mundur saja. Setiap pujian datang untuk memurnikan kita, amin. Setiap pujian datang terjadi untuk memurnikan kita. Bahkan di sini berkata seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atasmu. Karena ini mau memurnikan hati kita, supaya kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi saya mau katakan bahwa Tuhan memakai masalah untuk menarik kita dekat kepadanya. Amin. Tuhan menarik masalah untuk membuat kita semakin dekat kepadanya. Jadi kalau ada masalah kita ingat Tuhan dan kita langsung berdoa, berarti itu baik. Kalau sepanjang hari kita bangun pagi kita lupakan tidak berdoa, tapi tiba-tiba ada yang mengalami persoalan, kita langsung ingat Tuhan, berarti itu baik. Amin. Itu baik. Jadi penderitaan membawa kita untuk mendekat, menarik kita untuk mendekat kepada Tuhan. Coba kita baca Mazmur. Ya. Ayat 19 ya. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Dia menyelamatkan orang-orang yang remuk. Tuhan sangat dekat ketika engkau mengalami persoalan, ketika engkau mengalami penderitaan, lalu engkau datang kepadanya dan engkau memiliki hati yang benar-benar hancur di hadapannya. Di situ Tuhan dekat. Amin. Artinya begini, doa yang paling tulus dan yang murni di saat kita menghadapi masalah, ketika sebuah jalan sudah tidak bisa lagi dan cuma satu-satunya harapan kita kepada Tuhan, saya mau katakan itulah doa yang sangat murni dan tulus. Jadi kalau penderitaan datang membuat kita untuk benar-benar sungguh-sungguh bersama-sama Tuhan, itulah doa yang sangat murni. Amin. Itu doa yang sangat murni, doa yang sangat tulus. Jadi saya mau katakan bahwa dalam penderitaan kita belajar untuk menaikkan doa kita yang paling murni, tulus dan jujur kepada Tuhan. Amin. Akhirnya kita langsung, aduh Tuhan saya sudah begini, semua begini, tapi tidak lagi saya mau bergantung kepada siapa Tuhan, hanya Engkau saja saya berserah penuh. Tidak ada bertele-tele, langsung tubuh saja, langsung ngomong persoalannya dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Iya kan? Kalau baik-baik saja doanya bisa berputar panjang lebar, dipikir panjang lebar, doanya didengar oleh Tuhan. Tidak juga kalau tidak lahir dari hati yang murni. Amin. Tuhan merindukan hati yang benar-benar saat kita berdoa dari hati yang murni, yang sungguh-sungguh, tidak bertele-tele. Nah, itu yang Tuhan pasti jawab. Dan saya mau katakan doa yang sangat murni dan jujur, tidak bertele-tele ketika dalam persoalan. Aduh Yesus tolong lindungi kami ini. Semuanya berserah kepada Tuhan. Jadi penderitaan itu baik. Amin. Jadi kalau hari-hari Tuhan izinkan ada hal-hal yang saudara alami hari ini, berarti Tuhan memproses engkau untuk lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Proses kita. Anda semakin rewel lalu kita berdoa baru dia tenang, berarti itu ada proses kita untuk dekat tetap dengan Tuhan. Amin. Iya.
jangan kita jauh. Jadi semua penderitaan itu baik. Jadi saya mau katakan bahwa segala sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi, itu Tuhan punya tujuan. Amin. Tuhan punya tujuan di setiap segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Coba kita masuk poin yang pertama. Poin yang pertama saya katakan bahwa Tuhan mengizinkan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, supaya membangun karakter seperti Kristus. Supaya membangun karakter seperti Kristus. Jadi masalah itu datang untuk membentuk karakter kita. Amin. Karakter kita yang tidak baik, itu kita digesek supaya kita benar-benar semakin berubah. Jadi saya mau katakan bahwa setiap masalah adalah kesempatan untuk membentuk karakter. Amin. Setiap masalah adalah kesempatan untuk membentuk karakter. Baru pacaran semuanya enak-enak. Baru menikah 1 hari, 2 hari, 1 minggu semuanya enak-enak. Suami keluar baru masuk langsung bilang, papi ini kopi. Ya kan? Semuanya enak. Sudah 1 anak, papi masuk bilang, mami buatkan kopi. Lu sudah ada tangan, kau buat sendiri di sana. Haleluya. Lu tahu kosong saya ada urus anak ini. Lu ada kaki tangan kosong deh. Lu tangan 2 kaki 2 kaki saya. Lu buat sendiri sudah. Padahal baru pacaran, baru menikah habis, baru minggu pertama. Sayang saya buatkan kopi. Tidak perlu tanya lagi. Bangun pagi kopi sudah harum diri. Lu pada 1 anak. Itu membentuk karakter. Haleluya. Anak-anak muda dengar supaya jangan terkejut. Jadi membentuk karakter ini tidak gampang, saudara. Apalagi membentuk karakter supaya sama seperti Kristus. Air mata jatuh sengsara. Ya, jadi mari kita belajar bahwa benar-benar setiap masalah adalah kesempatan. Jadi katakan, masalah adalah kesempatan untuk membentuk karakter. Apalagi suami istri untuk saling lebih mengenal lebih dalam. Gesek sini, gesek sana. Itu baik supaya saling mengenal. Namanya mempersatukan 2 pihak yang berlawanan. Iya kan, perempuan dan laki-laki kan berlawanan. Karakter berlawanan. Dan untuk menyatukan ini butuh proses. Amin. Tidak gampang. Jadi mari, jangan baru dia berkata I love you, malam lu tidak tidur sampai pagi. 1 minggu kau stres, rasanya mau lari pulang ke rumah orang tua. Haleluya. Jadi mari, bentuk karakter ini tidak gampang loh saudara. Apalagi sudah capek-capek baru bilang saya belum masak karena baru masak sendiri, baru biasanya tidak begitu, baru naik tes, tidak bisa. Jadi mari kita belajar. Coba kita baca di dalam Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4 asal. Oke. Ini 3 dan 4. Oke, kita baca ya. 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah berbeda juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Oke, cukup di situ. Menimbulkan tahan uji. Jadi kesengsaraan itu menimbulkan tahan, artinya benar-benar kita diuji. Jadi di sini saya katakan bahwa apa yang terjadi di bagian luar kehidupan kita itu tidak penting apa yang terjadi di dalam. Karena apa yang terjadi di luar itu akan segera diselesaikan. Tetapi saya mau katakan itu hanya sesaat saja untuk membentuk karakter kita supaya karakter kita bisa berubah. Amin. Membentuk karakter kita, dan karakter kita itu yang benar-benar bersifat abadi. Jadi di sini saya katakan bahwa masalah kita bersifat sementara, tetapi karakter itu bersifat kekal. Masalah itu bersifatnya sementara, akan selesai, tapi karakter itu bersifat kekal. Makanya kenapa masalah itu terjadi? Supaya membentuk karakter kita, karena karakter inilah bersifat kekal yang akan terus membawa kita kepada kekekalan.
maka karakter yang tidak baik yang terus kita pertahankan yang buruk, kita akan terus mengalami hal yang sama, sampai kapan kita lolos dalam hal itu, baru kita akan mengalami hal yang baru lagi. Tapi kalau kita terus mempertahankan masalah yang sama akan terus terjadi, Kenapa itu terus terjadi? Karena kita belum mau berubah dalam hal itu. Tapi ketika kita berubah dalam hal itu, di situ baru hal baru lagi terjadi untuk mau kita naik. Jadi masalah itu cuma bersifat sesaat. Tapi karakter itu bersifatnya kekal, dan kesengsaraan menimbulkan tahan uji. Jadi orang yang bertahan dalam masalah, dialah yang tahan uji. Terus bertahan. Jadi kalau ke depan anak-anak udah menikah, ada masalah, jangan langsung bilang saya lari pulang. Apalagi orang tua dekat, langsung tidur di rumah orang tua. Itu bukan jalan keluarnya. Kasih tahu orang tua saudara semua datang dulu lagi. Pikir apa saya buat? Itu bukan jalan keluar, itu masalah tambah rumit. Mari, itu membentuk kita untuk lebih mengenal satu sama lain. Jadi mari. Jadi saya mau katakan bahwa karena itu masalah untuk membentuk kita supaya benar-benar kita bisa dapat mencernihkan. Ada cerita seorang tukang perak. Orang tanya kepada dia, bagaimana engkau bisa tahu tentang perak yang asli? Dia berkata, saya akan tahu perak itu sampai asli, benar-benar asli, ketika saya melihat bayangan saya di dalam perak itu. Itu berarti perak itu benar-benar asli. Sudah asli, sudah murni itu. Karena kalau saya melihat bayangan saya di dalam, saya mau katakan, masalah penderitaan yang kita hadapi digesek supaya apa? Bentuk karakter kita sampai kita benar-benar orang melihat ada bayangan Kristus di dalam diri kita. Amin. Supaya orang melihat bayangan Kristus. Jadi di sini saya katakan bahwa jika kita telah dimurnikan oleh pencobaan, orang akan melihat bayangan Yesus di dalam diri kita. Jadi masalah itu terjadi untuk memurnikan kita supaya orang benar-benar melihat bayangan Kristus di dalam diri kita. Jadi masalah itu hanya sebagai ujian untuk memurnikan hati kita. Supaya kita memiliki hati yang murni, hati yang tulus kepada Tuhan. Karena kalau orang sudah melihat bayangan Kristus, dengan sendirinya kita akan membawa orang datang kepada Kristus. Amin. Jadi masalah benar-benar membuat iman kita timbul yang sebenarnya, yang murni sebenarnya muncul. Jadi mari coba kita baca ayat ini. Ayat ini sangat bagus. Yakobus 1 ayat 3 sampai 4. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya semua menjadi serupa dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi di tengah tekanan itu benar-benar itu memunculkan iman kita yang paling murni kepada Tuhan. Maka di sini dia berkata bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan buat kita untuk semakin dekat. Jadi kalau ada masalah, jangan lari. Itu memurnikan engkau supaya engkau semakin sungguh-sungguh. Mungkin awal engkau datang hanya mencari mujizat. Dan engkau sudah alami mujizat, lalu engkau setia datang kepada Tuhan. Pasti ada masalah, pasti ada olokan, fitnah datang. Kenapa itu datang? Itu memurnikan engkau supaya engkau datang kepada Tuhan, bukan hanya untuk mujizat, tetapi itu memurnikan engkau supaya engkau tahu bahwa di balik mujizat yang engkau alami ada keselamatan besar yang sedang menanti engkau di sana. Jadi bukan hanya engkau datang untuk mendapatkan mujizat, tetapi yang terlebih besar dari itu adalah keselamatan jiwamu. Memurnikan engkau supaya engkau tahu bahwa untuk mendapatkan keselamatan jiwa kita harus melewati yang namanya proses. Amin. Sama seperti Yesus yang telah mati supaya kita diselamatkan. Maka di sini dia berkata bahwa dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah. Nah, hanya orang yang bertekun dan terus maju, dia yang akan menghasilkan buah, dan buah itu akan matang. Dia berkata
akan memperoleh buah yang matang. Jadi buah bukan asal buah, tapi buah yang benar-benar matang. Jadi jangan pernah salahkan Tuhan ketika engkau mengalami masalah atau penderitaan. Amin. Tapi engkau harus sadar bahwa ini mau membawa saya supaya saya lebih dekat lagi dengan Tuhan. Amin. Supaya saya lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Ya, minggu lalu kita dengar kesaksian Ibu Tres. Kalau Iki tidak begini, mungkin kita tidak jumpa Ibu Tres juga ya. Mungkin saya di kota ini mungkin, tapi Ibu Tres mungkin saya tidak kenal, dan mungkin salah satu orang dari Ibu Tres yang mungkin bisa menghina saya. Iya kan? Mungkin. Kan begitu. Kalau seandainya baik-baik saja. Tetapi ternyata melalui Iki Tuhan punya cara untuk keluarga ini. Tuhan punya cara, dan semua kita mengalami hal yang sama. Makanya pun demikian kan. Jumpa pertama karena sakit, mengalami, akhirnya puji Tuhan, terus bertahan sampai hari ini. Walaupun proses demi proses terus terjadi, ya harus pertahankan Yesus. Jangan melihat masalah, lihat Yesusnya. Amin. Jangan lihat, kalau engkau lihat masalah itu akan membuat engkau jauh. Tapi kalau engkau lihat Yesus di balik masalahnya itu akan membuat engkau tetap semangat. Sama juga seperti orang yang bekerja gali got di luar sana yang walaupun batu karang, tapi dia tidak lihat batu karangnya itu, tapi dia lihat hasilnya, bahwa di balik dari batu karang ini ada 500.000 yang sedang menanti. Walaupun matahari terik, dia tidak pusingkan. Dia pakai berbagai macam cara. Dia pakai linggis, dia pakai pahat, dia pakai hammer untuk memecahkan batu karang ini. Demikian juga kita ikut Kristus untuk memurnikan kita. Tidak hanya cukup mengalami mujizat, tetapi pasti ada linggis, ada pahat, ada palu, hati yang keras, dipakai palu langsung dituki supaya hati yang keras itu bisa pecah, sehingga firman Tuhan itu bisa tertanam. Amin. Jadi ketika engkau mengalami, kalau ditaruh pahat baru rasanya dituki itu sangat sakit, itu benar-benar supaya engkau murni di hadapan Tuhan. Jangan sakit hati. Bapak dia tidak mengerti. Dulu dia paling mengerti. Saya baru ini dia bilang, oh saya sudah dia suka. Sekali dia mencuek gini, dia tidak boleh saya. Nih, membantu Bapak dia ini. Susah makin sombong dia ini. Jangan dimanja terus lah. Haleluya. Jangan. Ada saat untuk mandiri. Amin. Justru saudara yang harus membawa orang baru datang lagi. Amin. Ya jangan saudara yang diperhatikan terus. Ibu pendeta dulu saya kalau ikut ibadah dia tawarkan. Sekarang ini kita pulang, saya lihat dia bisa tawar saya lagi. Janganlah dimanja-manja, berkorbanlah. Kalau mengalami hal yang lebih dahsyat lagi, amin. Kalau dia manja terus, kapan bisa mengalami hal yang lebih dahsyat? Saya bersyukur saudara orang-orang yang dahsyat, amin. Apalagi Tuhan sudah memberkati saudara. Saudara harus ingat, dulu saya belum ada motor, ada jemput saya. Sekarang saya harus berusaha, adik saya harus jemput tiap minggu. Itu baru mantap. Amin. Enak semua ini. Haleluya. Jadi mari. Kita harus belajar. Jadi saya mau katakan bahwa di bawah tekanan kehidupan imanmu itu akan dipaksa keluar untuk menunjukkan warna yang sebenarnya. Amin. Di bawah tekanan hidup, imanmu dipaksa keluar untuk menunjukkan warna yang sebenarnya tentang imanmu. Jadi kalau dihadapkan dengan tekanan itu baru akan muncul yang sebenar-benar iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kira-kira warna iman kita seperti apa? Masih abu-abu kan? Atau benar-benar murni? Atau masih tunggu dulu saya lihat situ. Seperti di durasi sekarang terjadi kan? Ada yang berkata kami maju, ada yang berkata tunggu saya lihat diadakan gitu. Tapi kita maklumi karena mereka belum tahu apa-apa karena orang baru. Amin. Tinggal bagaimana kita menipukan mereka dengan firman. Tapi kalau saudara sudah lalu saudara berkata tunggu dulu, saya sudah lihat keadaan kayaknya tidak stabil ini. Tunggu dulu. Pokoknya kalau stabil, langsung tenang. Saya tidak kemana-mana, saya akan datang. Nah ini dia. Tapi saya mau katakan tekanan iman itu baik. Amin. Tekanan iman itu baik dalam kehidupan kita. Karena di tengah-tengah tekanan dipaksa iman kita sama seperti Sadrak Mesak dan Abednego. Saat mereka ditekan, mereka punya
Ketekunan iman, dan disitulah iman mereka benar-benar muncul. Dan mereka berkata, kalau kami mati binasa di api itu pun biarkan saja. Tapi kalau tidak, Tuhanku tetap tahu kami tidak akan dibunuh. Tapi ternyata di tengah tekanan itu Tuhan memunculkan iman mereka yang dahsyat. Mereka tidak terbakar. Amin. Orang-orang yang diperhadapkan yang tekanan, dia tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Pembelaan Tuhan itu selalu ada. Jadi tekanan itu datang supaya melihat kita apakah kita benar-benar berpegang teguh kepada Yesus atau kita lari kepada yang lain. Jadi sesungguhnya menunjukkan warna iman kita yang sesungguhnya. Tekanan ini mau menunjukkan warna iman kita supaya orang melihat bayangan Yesus di dalam diri kita. Amin. Sama seperti seorang tukang perak yang dia berkata, saya akan melihat bayangan saya di dalam perak itu berarti perak itu murni. Berarti ketika di tengah tekanan dan di saat kita dilemparkan, tetapi orang melihat bayangan Yesus seperti Saudara Meshach Abednego, ketika dilemparkan ke api, lalu Nebukadnezar berkata, bukankah kita buang mereka ada 3 orang, tapi sekarang saya lihat mereka ada 4 orang yang jalan keliling mereka. Apakah itu dewa mereka? Keluarkan mereka. Lalu mereka dikeluarkan. Di tengah tekanan ketika kita perhadapkan Yesus, di situ baru kita melihat bagaimana benar-benar pertolongan Tuhan itu ada. Mujizat itu terjadi. Jadi mari pastikan kita melihat setiap warna iman kita yang sesungguhnya terjadi. Amin. Ya. Jadi di tengah tekanan itu baik. Tapi kalau belum sekuat-kuatnya, jangan minta tekanan yang besar-besar. Tapi setiap tekanan itu firman Tuhan berkata pencobaan tekanan tidak melebihi. Ya kan? Karena Ibu Teres berkata demikian. Iman saya tidak bisa, jangan coba saya ulang-ulang Tuhan. Karena saya masih ingat waktu itu punya sakit dan masuk rumah sakit satu penyakit yang benar-benar wah yang buat Ibu Teres bilang, ini masih begini, kenapa dia begini lagi Tuhan? Saya tidak sanggup lagi Tuhan kalau begini. Jujur Tuhan, saya tidak sanggup. Kalau bisa jauhkan ini dari saya. Tapi itu sesungguhnya mau semakin memurnikan. Iya, mungkin Ibu Teres masih ingat atau sudah lupa. Tapi Ibu Teres pernah berkata demikian waktu dia sakit itu. Saya masih ingat sakitnya apa. Saya masih ingat. Dan itu harus dioperasi. Tuhan, ternyata lewat dari itu juga. Lewat, tidak ada masalah. Tetap itu selamanya. Pasti lewat. Tapi itu membentuk karakter kita. Ya kan? Jadi kalau hari ini kita dibentuk dalam hal apa, hanya berkata saja, ini Tuhan menuntut saya untuk berbuat dalam hal apa lagi ya. Berkata demikian, jangan salahkan keadaan, tapi berkata, kenapa saya tidak begini? Hal apa lagi yang saya harus ubah dalam hidup saya supaya saya jangan begini? Nah itu baru baik, amin. Tapi kalau kita salahkan keadaan tidak bisa. Jadi sangat luar biasa bahwa di bawah tekanan kehidupan iman dipaksa keluar untuk menunjukkan warna yang sebenarnya iman kita seperti apa. Enggak kan sama seperti orang pacaran menikah baru orang tua tidak setuju. Laki-laki kira-kira mau lari atau mau tetap maju. Bapak mau potong-potong tetapi saya tetap menikah dengan bapak Tuhan. Terserah bapak saya. Lama-lama saya bilang, pada saya potong saya masuk penjara atau dong. Iya kan? Tapi kalau baru bapak tua baru bilang, dia sudah hilang lah. Jangan pakai. Masa bapak tua belum mau apa baru muncullah bapak tua bilang, contohnya Rida kan, baru muncul begini dia pun pacar baru begini. Muncul langsung kayak itu bilang begini, Rida, itu pun dia lutar, itu belum suara baru batok, sasu mungkin cincin-celana. Iya. Belum diancam pakai parang loh. Kami diancam pakai parang. Tanya. Tetap nikahnya dia. Iya kan? Jadi makanya nona kalau pacaran jangan digelap sana. Bawa datang ke rumah, lihat dia. Dia berani tidak? Kalau tidak berani tinggalkan. Ini bukan level saya. Haleluya. Jadi mari kita doa. Oke, kedua poin yang terakhir. Poin kedua saya katakan bahwa menanggapi masalah sama seperti Yesus. Menanggapi masalah sama seperti Yesus. Kita
tahu bahwa selama Yesus di dunia masalah apa Yesus tidak ada. Tapi dia tenang dalam menghadapi masalah. Jadi saya mau katakan bahwa masalah tidak secara otomatis akan menghasilkan apa yang Tuhan kehendaki. Ingat itu ya. Masalah tidak secara otomatis akan menghasilkan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi saya mau katakan bahwa ketika orang menghadapi masalah, dan kalau banyak orang dia menghadapi masalah dan dia sakit hati, bahkan membuat kehidupan dia untuk tidak lebih baik dan kehidupannya semakin buruk, dan dia tidak pernah dewasa, dia tidak akan mencapai apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup. Contohnya masalah terjadi dia sakit hati. Orang ini tidak akan mencapai kehendak Tuhan dalam hidup. Dia tidak akan mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Kenapa? Ketika masalah terjadi ada cuma sakit hati. Dan ini orang